Shalom, puji Tuhan ibu-ibu sekalian, selamat sore, selamat kita berbakti. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih karena sampai hari ini Engkau memelihara kami dengan tubuh yang sehat. Kiranya Engkau sucikan hati pikiran kami agar kami benar-benar fokus kepada firman-Mu. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk iring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu sekalian, mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yaitu yang terdapat di dalam Amos pasal yang kelima ayat 6a. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah saudaraku sekalian, saat ini di dunia ini banyak orang yang mencari sesuatu di dalam dunia. Tetapi apa yang mereka cari tidak ada yang kekal ya. Contoh ya, orang pikir kalau mencari harta yang banyak pasti mereka tidak akan takut mati ya. Kalau punya harta yang banyak tidak akan kekurangan. Orang mencari kedudukan, mencari pangkat yang tinggi ya, mencari kehormatan, ya, mencari kepintaran. Semua itu yang dikejar orang setiap hari. Tetapi saudaraku sekalian, itu semua tidak bisa menjamin untuk kita hidup kekal. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Apa yang kita cari di dunia ini, apakah semua itu tidak penting? Kekayaan tidak penting? Pengetahuan tidak penting? Semua itu penting saudara. Tetapi itu tidak ada yang kekal. Semua yang kita cari di dunia sementara. Ya. Apa yang ada di dunia ini sementara. Kekayaan itu hanya sementara. Kepintaran itu hanya sementara. Karena apa? Kita tidak bisa hidup kekal di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Berarti kita akan hidup bukan saja di dunia ini, tetapi kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu sebabnya Tuhan berkata, carilah Tuhan. Nah saudaraku sekalian, berapa banyak orang yang memiliki uang yang banyak. Berapa banyak orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Berapa banyak orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Tetapi semua itu tidak bisa menjamin untuk kita hidup selamanya. Kalau saat ini kita mengalami COVID ya. COVID itu dia tidak memilih orang kaya, orang miskin. Tidak akan memilih saudara. Tetapi kalau kita cari Tuhan ada perlindungan. Nah sebagai contoh di dalam firman Tuhan. Kita melihat perempuan Samaria. Waktu dia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata kepadanya, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus kembali. Tetapi apabila engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan perempuan Samaria adalah perempuan yang tidak benar ya, hidupnya tidak benar. Sehingga dia datang ke sumur Yakub pada tengah hari. Artinya apa saudara? Dia tidak mau berjumpa dengan orang. Hidup dengan ketakutan, hidup dalam tekanan. Karena apa? Dosanya banyak yang dia buat. Nah saudaraku sekalian, sehingga dia takut berjumpa dengan orang. Dia takut bertemu dengan sesama manusia. Sehingga dia datang di sumur itu pada tengah hari. Di mana orang tidak ada mengambil air pada tengah hari itu. Tapi waktu dia datang, dia tidak sangka dia akan berjumpa dengan Yesus. Nah waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, engkau minum air ini, engkau akan dahaga lagi. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Waktu perempuan ini mendengar, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dia berkata kepada Yesus, berikanlah air itu kepadaku, supaya aku tidak datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah saudaraku sekalian, tapi Yesus berkata apa? Panggillah suamimu. Tetapi perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Tetapi Yesus berkata kepadanya, benar apa katamu, memang engkau tidak punya suami. Tetapi sudah 5 orang suami menjadi suamimu. Dan sekarang yang ada padamu itu juga bukan suamimu. Jadi saudaraku sekalian, satu tanda bahwa perempuan ini tidak benar. Karena apa? Suami satu dia tidak puas, suami kedua dia tidak puas, sampai kelima, sampai keenam dia tidak pernah puas.
Nah saudaraku sekalian, itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia seringkali saat ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kekayaan, kepintaran, kedudukan, segala sesuatu, ya. Tidak ada yang kita merasa puas, karena orang yang kaya dia tidak akan berhenti kalau dia sudah kaya. Tetap dia akan mencari dan mencari, seperti perempuan Samaria ini. Walaupun sudah punya suami satu, dia carilah yang kedua. Tidak puas, dia cari lagi, tetapi itu semua tidak menjadi suaminya. Kata Tuhan, itu memang benar katamu, bukan suamimu. Jadi apa yang kita cari, tidak ada yang menjadi milik kita, saudara, di dunia ini. Karena satu hari kita akan tinggalkan dunia, kita akan tinggalkan semua apa yang kita miliki di dunia. Jadi tidak ada yang kekal. Dan yang kekal apa, saudara? Waktu perempuan ini berkata, berikanlah air itu kepadaku. Lalu Yesus berkata apa? Air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu, akan mengalir sampai kepada kehidupan kekal. Jadi Yesus memberikan satu air kehidupan, yaitu air itu menggambarkan satu kepuasan. Orang walaupun dia tidak makan, tapi kalau dia ada air, dia merasa puas, ya. Orang kalau haus luar biasa, ya. Dia sangat-sangat merindukan untuk mendapatkan kesejukan, karena air itu memberi kesejukan. Nah saudara, di dalam firman Tuhan juga dikatakan, di dalam Yohanes, kita tidak perlu baca saudara, Yohanes 8, di sana dikatakan waktu puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, dia datang kepadaku dan minum. Apa itu saudaraku sekalian? Barang siapa haus, dia datang kepadaku dan minum. Karena apa? Di dalam Yesus ada air kehidupan. Yesus berkata air itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air itu akan di dalam hati kita menjadi sumber untuk memancar sampai kehidupan kekal. Yaitu yang diceritakan adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi hati saudara dan saya, kami tidak akan merasa kekurangan. Kita melihat begitu banyak, ya, orang yang murtad, orang muslim yang murtad datang kepada Yesus. Waktu mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Nah, perempuan Samaria ini juga diubahkan oleh Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, benar bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena apa? Dia merasa apa yang dia sembunyikan selama ini, yaitu suaminya. Kenapa Tuhan bisa tahu? Karena apa? Tuhan berkuasa. Dia heran kenapa Tuhan bisa tahu kehidupannya. Dia punya suami 5 dan ke-6 bukan suaminya. Lalu dia berkata, memang engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan apa yang terjadi dengan perempuan ini, saudara? Dia berkata kepada Yesus, nenek moyang kami berkata gunung ini tempat kita menyembah. Tetapi orang berkata di Yerusalem tempat orang menyembah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, tetapi orang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka kita akan menerima air kehidupan itu. Nah, perempuan ini telah menerima air kehidupan sehingga hidupnya diubahkan. Dia mendapatkan satu sukacita yang besar dan dia tidak lagi malu berjumpa dengan orang. Apa yang terjadi? Perubahan besar terjadi. Dia pergi ke kampung yaitu Samaria. Lalu dia bersaksi. Ya saudara, di dalam ayat yang ke-39 kita akan baca. Ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di Samaria bahwa Tuhan mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia tahu apa yang aku perbuat. Nah, lalu saudara kita baca lagi dalam ayat 41 dan 42 di sana dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itulah yang terjadi hari-hari ini di mana penuaian besar sedang terjadi. Begitu banyak orang yang
dimurtadkan ya dari agama seberang ya. Mereka mengenal Yesus, hidup mereka diubahkan dan hari ini Tuhan memakai mereka menjadi saksi Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria ini. Waktu hidupnya di dalam dosa, dia tinggal dalam dosa, dia tidak memiliki satu kepuasan. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan saudara. Hidupnya diubahkan dan dia tidak takut lagi, dia tidak malu lagi. Tetapi dia menjadi saksi, dia pergi ke kota Samaria. Di sana dia menyaksikan keajaiban Tuhan. Dan di sini dikatakan tadi kita sudah baca, orang berkata, bukan saja lagi engkau apa yang kau katakan, tetapi kami sudah lihat sendiri bahwa memang Yesus itu luar biasa. Ya, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Nah saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi hidup yang di dunia hanya sementara. Apa yang kita cari di dunia hanya sementara. Apa yang kita cari di dunia ini tidak menjamin untuk hidup kekal. Tapi waktu kita berjumpa Yesus, Dia mengubahkan segala sesuatu menjadi indah. Seperti yang terjadi di Kana ya. Keajaiban Tuhan bukan saja menyembuhkan orang sakit, tetapi keajaiban Tuhan merubah kehidupan manusia dari yang buruk, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, hidup kita adalah orang-orang berdosa. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan tanpa Roh Kudus? Tanpa Tuhan merubah kita, kita adalah orang yang terbuang. Kita adalah orang yang tidak berguna, sama seperti perempuan Samaria ini. Dia merasa dia tidak berguna, dia merasa dia dikucilkan orang, dia selalu bersembunyi karena takut. Karena perbuatannya tidak benar. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, maka hidup diubahkan. Segala sesuatu menjadi indah. Dan dia tidak tinggal diam, tetapi dia mau bekerja untuk Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan merubah hidup saudara dan saya. Mungkin dulu kita mengejar harta dengan luar biasa, tapi hari-hari ini kita tinggal di rumah. Hari-hari ini Tuhan mau, bukan saja kita mau cari harta, cari sesuatu yang di dunia. Bukan berarti harta itu tidak penting, tetapi bukan itu yang menjamin saudara dan saya. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya dibuat seperti ini, supaya kita mencari Tuhan, mencari pribadi Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan. Di dalam ayat yang terakhir kita akan baca Yohanes 3 ayat 36, di sana dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau kita tidak taat kepada firman, kita tidak akan melihat hidup. Berarti kita akan tidak mendapatkan kehidupan kekal. Itulah janji firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus, kita percaya kepada Dia, maka kita akan beroleh hidup. Sama seperti perempuan ini. Waktu dia tidak berjumpa Yesus, hidupnya tidak ada harapan. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia mendapatkan kehidupan kekal. Dan dia tidak tinggal diam, tetapi dia mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang diselamatkan. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, di mana penuaian besar terjadi. Dan Tuhan sedang pakai orang-orang yang mungkin terbuang. Saat ini Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti perempuan Samaria ini. Jadi kita cari Tuhan, kita akan hidup. Kita cari wajah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Itulah janji Tuhan. Tetapi orang berkata, kalau kita cari Tuhan, kita tidak cari Tuhan, kita akan mati. Bukan mati, tubuh kita akan segera mati, tetapi jiwa kita akan mati. Nah, saudaraku sekalian, jiwa kita akan mati kalau kita tidak cari Tuhan. Nah, hari-hari ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya lockdown. Berarti lockdown bukan berarti kita tidur di rumah, tetapi kita mencari Tuhan secara pribadi dan kita akan bertemu dengan Dia. Nah, kalau kita bertemu dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, saudara. Jadi jangan kita bersusah hati, jangan kita bersedih hati. Kita melihat perempuan ini, dia bersuka cita waktu dia diselamatkan Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang yang bersuka cita. Jangan kita dipengaruhi oleh keadaan dunia saat ini.
apa yang Tuhan buat, kita harus bersyukur. Karena firman Tuhan berkata, kita bersyukur dalam segala keadaan, ya. Walaupun lockdown, mungkin saudara bisa keluar, tetapi kami kalau orang tua sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi apa yang kita miliki semua tidak ada gunanya. Ya saudaraku sekalian, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekian firman Tuhan saudaraku sekalian, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Sore hari ini kembali kami boleh diberikan waktu kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami bukan saja menjadi orang-orang yang merenungkan firman, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami akan terjamin. Dimanapun kami pergi dan berada, biar selalu nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Nah sore hari ini Bapa, Engkau berkati firman-Mu. Engkau berkati semua ibu-ibu yang ada pada sore hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati semua Bapa, sehingga mereka boleh melihat keajaiban Tuhan. Mereka boleh melihat mujizat Tuhan. Mereka boleh melihat keselamatan yang Tuhan siapkan untuk kami sekalian. Berkati bangsa negara kami. Berkati kota Madya Manado Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan-kerusuhan yang ada. Berikan damai sejahtera, keamanan ada di mana-mana. Karena kami percaya kami sedang bergantung kepadamu dan perlindungan-Mu ada di segala tempat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa kami nantikan dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi.